Allah tetapkan waktu-waktu sholat. Ya, kemudian waktu-waktu ini dijadikan juga panggilannya sebagai parameter iman untuk mengecek sinyal imannya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Jadi ketika Allah tetapkan waktu-waktu sholat, bukan sekedar ingin menandakan waktu sholat tiba, tapi untuk menguji iman itu sinyal kuat nggak? Ya, bagus nggak? Siap nggak nih? Ya, disupport nih, distimulus dengan amalan-amalan supaya muncul, supaya doanya keluar. Kalau doa keluar, rahmat turun. Demikian seterusnya. Tawadu, sini ada riya, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini diciptakan yang fujur ini untuk menjadi katalis supaya yang ini muncul. Ya. Bagaimana bisa ketahuan sabar kalau nggak ada amarah? Jadi amarah itu diciptakan bukan supaya kita marah-marah. Ya, tapi kemarahan itu diciptakan supaya memunculkan kesabaran, melatih kesabaran. Jadi kalau kita melihat ada di pasangan hidup, misalnya suami atau istri nampak kemarahan, nah itu sesungguhnya ada ujian kesabaran di balik itu. Jadi Allah ingin mengaktifkan ya dan meningkatkan ini sinyal-sinyal takwa sehingga kualitasnya meningkat untuk menghadapi ujian yang lebih besar di masa depan. Jadi yang sekarang problem ini dihadapi di rumah tangga misalnya, sebetulnya itu penyiapan untuk tantangan lebih besar lagi. Dan tantangan ini kan berbanding lurus ya, itu senapas dengan pemberian anugerah. Ya, jadi kita lompat sedikit nih, ujian banding lurus dengan sabar, banding lurus dengan pahala. Ya kan? Jadi kalau Anda misalnya ingin mendapat pahala dan puncaknya kedekatan dengan Allah, nggak ada hal tertinggi di balik kedekatan dengan Allah, itu yang paling tinggi ya. Wa ridwanullahu akbar. Jadi ridha Allah, kedekatan dengan Allah itu yang tertinggi. Di ujian sama dengan sabar sama dengan pahala. Jadi kita nggak mungkin dapat pahala ya selain dari ujian. Jadi ujian itu diberikan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup. Di antaranya apa? Dapat pahala. Dan ujian mendekatkan pada kesabaran. Ya, ini konsepnya di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157. Qul nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Sabar. Ya, jadi sabar awalnya ujian. Wala nabluwannakum, bala, ini ujian ini. Ya. Kemudian setelah itu apa? Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini dapat pahala, dapat bimbingan, dapat kemudahan. Jadi feedback dari sini, dapat ini, dari sini dapat feedbacknya kemudahan hidup. Pahala untuk akhiratnya, dunia kemudahan hidup. Terbentang luas gitu. Dan innallaha ma'as sabirin, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala Allah memberikan ujian-ujian, nih teman-teman sekalian, ya berupa ada amarah, ada macam-macam untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya kesabaran kita itu meningkat. Kalau sabarnya sudah meningkat, maka kedekatan dengan Allah bertambah. Tantangan apapun di masa depan, kalau semakin kuat, semakin tinggi, jiwa kitanya semakin lapang, dekat dengan Allah, mudah, semua jadi kecil. Besar jadi kecil, ya, jadi ringan, apalagi pakai pergerakan iman. Betapa banyak masalah besar itu menjadi kecil dengan hamparan sujud saja, dengan menggunakan iman, hamparan sejadah, sujud, selesai. Tapi banyak pekerjaan, ujian-ujian kecil menjadi besar karena kita menampilkan ego sentris, gitu ya, pusat ego dunia kita. Ya, yang ditampilkan tuh kedudukan, jabatan, gelar, harta dan sebagainya, nggak akan selesai. Nah, balik ke sini, asalnya demikian. Jadi ini konsepsi semuanya baik nih, konsepsi semuanya baik. Mensupport ini, mensupport ini, mensupport ini. Saya nggak akan bicara lebih jauh lagi. Anda bisa lihat nanti ini tentang ini yang telah saya terangkan panjang lebar. Bagaimana setan berpengaruh, menjauhkan kita dari takwa, mengaktifkan ini sehingga muncul di nafsu. Saya ingin begini saja. Jadi ini selalu memberikan pengaruh nih teman-teman sekalian. Ini disupport oleh malaikat, ini disupport oleh setan. Ya, bukan mensupport sebetulnya, mengarahkan, diprovok. Ya, ini disupport oleh malaikat, ini diprovokasi oleh setan. Itu bahasa yang benarnya. Ya, dan ini menariknya terjadi terus setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya sering terjadi pertentangan dalam diri kita. Mau ngerjakan apa hari ini? Apakah A ataukah B? Selalu ada pengaruh. Nah, karena selalu itu bergolak, pergolakan itu disebut dengan kolbu bahasa Arabnya. Ya, dari kata koluba. Ya, sesuatu yang selalu bergejolak. Nah, makanya tempatnya disebut kolbu. Ya, karena dia terus bergejolak. Nah, kolbu ini butuh ditenangkan. Ya, ketenangan itu bisa muncul kalau ini yang aktif takwanya. Makanya Allah utus malaikat untuk mensupport jiwa takwa. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Memang setan tidak berhenti. Setan pun disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi semakin ini ditingkatkan, ini berusaha. Tapi kalau ini kita kuatkan, ini kalah nanti. Nah, kalau ini kita bisa rendahkan, teman-teman sekalian, kita tekan untuk mensupport ini saja yang muncul yang dominan. Maka ini akan tenang. Ya, ketenangan ini yang cenderung melahirkan kebahagiaan, kedamaian, ya, ide-ide kreatif, inspiratif, mendekatkan kepada kesuksesan, kebahagiaan. Ya, sesuatu yang melahirkan kebahagiaan, kesuksesan disebut dengan falah namanya. Falah.
Kalau kita genggam, ya nggak ingin kita lepaskan, itu aflah namanya. Karena itu ketika Allah menerangkan konsepsi takwa dengan fujur, kalimat aflahnya muncul. Quran surah ke-91, 91 ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsin wa ma sawaha, dan demi nafas jiwa yang kami ciptakan sempurna ketika roh masuk ke dalam fisik itu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan dalam nafas itu fujur dan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Ya, siapa yang mampu ini menaklukkan sifat fujurnya untuk mensupport sifat takwanya, menepikan godaan-godaan yang dibawa oleh setan, itu cenderung aflah dia. Nah, ini hatinya berada dalam keadaan tenang. Ya, kita jaga, kita tenangkan. Ya, makanya di sini digambarkan nanti dalam syariat sholat itu ada sesuatu yang terkait dengan ini. Di dalam kolbu ada nafas, dalam nafas ada fujur dan takwa. Kolbu ini tempatnya di sodrun. Sodrun. Tuh, ini jiwa spiritual kita. Ya, tempatnya di sodrun, jamaknya sudur. Ya, karena itu dalam sholat kita digambarkan secara syariat, memberikan gambaran hikmah, memegang sodrun kita di sini. Ya, ini ada maknanya, bukan sekedar begini saja. Nanti dalam fikih sholat, ya, dan pernah saya terangkan saat Ramadan di bab fikih sholat. Ini ada hikmahnya begini tuh. Ya, itu yang jaga hati itu seperti itu. Maksud spiritualnya dalam sholat itu begitu, pegang, jaga, karena ini intinya di hadis Nabi kan ini. Ya, idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Inna fil jasadi mudghatan. Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ini di dalam diri kita itu ada satu inti kehidupan yang memberikan dorongan kepada semua yang terkait dengan aspek jasmani ataupun aklani, akal dan fisik kita. Ini perintahnya dari sini. Kalau ini baik, baik semua perilaku kita. Kalau jelek, jelek semuanya. Ala wahyal qalbu. Ini ketentuan baik dan buruk di takwa atau fujurnya. Mana yang paling dominan? Ya, kalau nanti fujur yang dominan, fujur memberikan perintah kepada nafas, nafas ke kolbu. Makanya sering disingkat, diambil term sinekdok, totem proparto, diambil nafasnya, disingkat jadi nafsu. Karena nafsu sebetulnya ini nafas nih, nafsunya netral. Cuman karena digerakkan oleh sifat fujur, ini keluar perintah jelek. Jelek disebut su. Ini yang disebut di Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ini illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Aktifkan sinyal takwanya. Kompleks ya, tapi insya Allah kita sederhanakan. Kayak kalau kajian kita bawa mushaf ya, catat dulu, nanti lihat nyambung. Insya Allah kalau sudah kita hafal, tahu rangkaiannya, itu enak sekali memahaminya, enak. Dan masya Allah nikmat kita menjalani kehidupan tuh. Nah ini jadi sinyal iman itu ada di sini nih, di takwa ini, yang bagian dalamnya. Nah ini bisa kita kembali ke sini, bisa kita cek oleh Allah, diberikan standar ini. 5 kali dalam sehari. Apakah kita predikat iman ini sudah menjadi mukmin atau masih amanu gitu kan? Nah, atau bahkan baru aslamu, baru muslim, jadi kan baru formalitas secara legal menjadi muslim gitu kan, belum mukmin. Nah, ini teman-teman sekalian. Bagaimana mengeceknya? Nah, perhatikan sini. 5 waktu dicek. Kan saya silahkan PAW kan, pergantian antara waktu. Dari subuh sampai isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gampangnya gitu deh kalau bagi aktivitas. Dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam kan. Nah, itu diantaranya selain kita beraktivitas dunia, cek dulu sinyal iman ada nggak. Maka diperdengarkan ini. Ya, tadi di Quran surah ke-8 itu, lihat yang kedua. Ya, perhatikan baik-baik. Innamal mu'minuna, ini mu'min, jamak dari kata mu'min, jamaknya mu'minun. Innamal mu'minuna, menggunakan adatul hasri, ini pakai innama. Sungguh orang-orang beriman sejati itu bisa dicek imannya. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Qulubuhum jamak dari kata qalbun, jamaknya qulub. Nah. Ya. Wajilat qulubuhum, ada getaran di jiwanya. Jadi ketika disebutkan Allahu akbar, ada getaran iman. Ya, getaran iman itu teman-teman sekalian beda responnya. Ya, bukan respon marah-marah atau respon begini atau respon sensi dan seterusnya. Ini suara kebisingan, diganggu apa, ini menandakan imannya rusak, bermasalah gitu ya. Ada beda. Anda bisa merasakan sendiri. Allahu akbar. Masya Allah, sudah adzan gitu kan. Nah, terus fisikkan merespon kan? Jadi sepersekian detik tuh cepat. Tiba-tiba pekerjaan ditutup, buku ditutup. Kan? Kemudian handphone juga di silent, tutup dulu, komputer juga di off dulu. Ya, dan sebagainya gitu. Nah, itu respon dari sini, wajilat qulubuhum, respon. Ya, jadi sehari 5 kali itu. Ya, karena khawatirnya gini, pagi-pagi ada respon, sorenya enggak. Ini yang kata Nabi, ya yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Subuh-subuhnya beriman, ada kok bisa gitu, sorenya kufur. Akan tiba masa itu kata Nabi, dan sekarang bisa terjadi. Bisa terjadi gitu.
ya tiba-tiba pagi-pagi jalan ke kantor, aktivitas di kantor ya, nerima sesuatu, nerima materi dunia, ini itu. Oh kalau kamu jadi ikut kita, ya, tinggalkan keislamannya lebih banyak lagi. Ikut dia. Jadi paginya beriman, sorenya kufur. Ya, ada yang sorenya beriman, paginya kufur. Sorenya sama pasangannya gitu kan dikatakan, oh, aku sudah punya keyakinan begini, kalau nggak ikut ya udah kita putus aja. Dia pikirin sampai malam, nangis-nangis dan sebagainya. Itu kan karena imannya nggak kuat, luluh tuh. Ya, dengan angin surga. Ya, anginnya aja gitu. Nyampe alam kubur hilang semua tuh. Jadi hati-hati ya, hati-hati nih teman-teman. 5 kali nih. Nah, kan adzan itu adzan diperdengarkan oleh Allah bagi orang yang masih punya pendengaran, sudah saya jelaskan, ya. Ini kan nanti teman-teman, ini pengantar ke waktu sholat kan? Ini selalu berkaitan semuanya. Ya, penanda waktu sholat. Ya, sedangkan waktu sholat ini, ya, sholatnya itu sendiri kita telah jelaskan kan? Disebut dengan doa sini. Coba lihat semua kitab fikih mengatakan as-sholatu hiya doa. Sholat itu ya doa, puncaknya doa dalam sholat. Karena semua bacaan dalam sholat itu sifatnya doa. Ya, karena itu para ahli fikih mengatakan as-sholatu hiya doa. Ya, sedangkan untuk berdoa, ya supaya maksimal butuh kemurnian iman. Jadi sebetulnya ketika adzan dikumandangkan bukan hanya menandakan waktu sholat telah tiba, untuk mengecek, imannya udah bagus belum nih? Udah terbuka belum? Dorongan cahayanya ada enggak? Karena akan beda sholat orang beriman dengan sholat orang beriman itu berbeda. Ya, sholat orang beriman dengan sholat yang imannya lemah itu berbeda. Beda teman-teman sekalian, akan lain. Makanya kalau iman kita benar ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'altu. Ya, kalau benar sholat dengan iman, bagus sholatnya, apapun yang kamu minta, kata Allah, sekarang ini aku akan kabulkan. Makanya banyak orang-orang minta itu saat lewat sholat. Ya, dan nanti kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, orang-orang saleh minta lewat sholat. Nabi Zakaria kan minta keturunan, padahal divonis secara medis itu sudah nggak mungkin, secara klinis sudah mustahil. Ya, tapi ketika beliau minta, kan lewat sholat mintanya dengan kalimat iman. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 itu sampai dengan 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli bil ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi? Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tuh, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Beliau minta lewat salat. Mohon, bahkan menyebut sifat Allah yang pemberi tanpa batas, karena manusia menyebutkan beliau ada batasan. Sifat Allah pemberi tanpa batas disebut Wahhab. Ya, kalau kita meminta, memohon, kita minta dengan kalimat talabus syai', meminta sesuatu, menyebutkan habli, hablana untuk banyak, untuk sendiri. Beliau mengatakan, qala rabbi habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Mereka semua mengatakan, aku punya keterbatasan, maka aku mohon darimu min ladunka. Ya, aku mohon darimu saja ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Aku mohon ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang terbaik. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha pendengar pun belum terkabul juga, maka mohon tunjukkan kepada aku dengan cara apa lagi aku mesti memohon, dan kepada siapa lagi aku mesti meminta. Fanadatul malaikah. Maka tiba-tiba datang malaikat, diperintahkan oleh Allah. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan Nabi Zakaria masih berdiri menunaikan salat. Dalam salatnya dia minta kepada Allah. Ya? Ya. Anallahu yubashshiruka bi Yahya, turun malaikat menyampaikan, Allah menjawab, kau akan punya anugerah satu anak, ya, namanya Yahya. Langsung namanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat. Ya. Nanti banyak lagi kisahnya. Nah, ini saya turunkan teman-teman sekalian. Sekarang lihat korelasinya ya. Nah, dipanggil kita sehari itu untuk mengecek ini sinyal-sinyal iman kita, apakah aktif atau tidak, jiwa takwanya bagus atau tidak, ya. Kemudian panggilan ini adalah panggilan yang mengantarkan kita pada waktu sholat, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan dalam sholat ini adalah gambaran dari puncak permohonan kita dalam doa, akumulasinya ada di sini. Dan yang paling menarik, ketika Allah menyebutkan waktu sholat pun diterangkan kalimat imannya. Dari mana ditemukan? Di Quran surah keempat An-Nisa. Di ayat 103, di ujung ayatnya, di akhir ayatnya. Ya, saya baca dari awal ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Iman lagi. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh salat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman itu mengetahui waktu-waktunya. Jadi waktunya ditetapkan oleh Allah bagi siapa? Orang-orang beriman ini. Ya, jadi kalau orang-orang beriman itu mengerti waktu sholat.
Dan apa korelasinya dengan pembahasan kita saat ini? Ketika Allah tetapkan, nih, di Quran surah keempat ayat 103, Allah tetapkan waktu-waktu sholat. Ya, kemudian waktu-waktu ini dijadikan juga panggilannya sebagai parameter iman untuk mengecek sinyal imannya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Jadi ketika Allah tetapkan waktu-waktu sholat, bukan sekedar ingin menandakan waktu sholat tiba, tapi untuk menguji iman itu sinyal kuat nggak? Ya, bagus nggak? Siap nggak nih? Ya, disupport nih, distimulus dengan amalan-amalan supaya muncul, supaya doanya keluar. Kalau doa keluar, rahmat turun. Itu pemahamannya. Makanya ketika kita menunaikan sholat, ya feedbacknya apa? Hayya 'alal falah. 2 kali itu, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 2 kali, kali 5, 10 kali. Sekali diingatkan, belum sadar, ya diterima lah. 2 kali, ya diberi perhatian. 10 kali nggak ingat juga. Lantas bagaimana mengingatkannya lagi, Joni? Tuh, Joni datang lagi tuh. Ya, nah, jadi ini teman-teman sekalian gambarannya tuh, ya. Nah, jadi diingatkan setiap hari. Nah, kalau kita ingin melihat iman kita kuat atau tidak, gampang ukurannya ketika disebutkan nih di waktu-waktu sholat ini, lihat parameternya. Semakin dia mengingat waktu ini, bahkan jauh sebelumnya, ini menandakan kekuatan iman yang dahsyat. Ini baru subuh tadi kan, dia udah ingat tahajud lagi. Padahal tahajud itu kan melampaui isya. Ya, belum datang zuhur, asar, belum maghrib, belum isya, belum. Udah ingat tahajud. Allahu Akbar, tadi malam saya tahajud enak sekali. Besok nanti malam, insya Allah, kalau berikan kesempatan saya mau bangun lagi jam sekian. Masya Allah, baru selesai. Teman-teman sekalian, tahajud, subuh, udah ingat tahajud lagi. Ini menandakan kekuatan imannya dahsyat. Ya, jadi jangankan fardu, yang sunnah pun kalau tertinggal dia gelisah. Gitu. Sebaliknya. Ya, kalau kita ingin melihat iman yang standar keimanan, standar iman itu ya saat dipanggil dia ingat nih standarnya. Ya, Allahu Akbar, ya Allah, waktunya sholat. Ya kan? Standar iman nih, baru ingat. Ya, walaupun bahasa Al-Quran mengatakan harusnya kita tahu nih, zuhur jam sekian, saya tanya nih, zuhur jam berapa nanti? Asar jam berapa? Maghrib jam berapa? Isya jam berapa? Penting kita tahu, karena itu waktu online kita dengan Allah. Anda itu kalau online rapat, kejar-kejar sampai simpan waktunya kapan. Papa nih waktu rapatnya jam sekian, tulis schedule-nya setiap hari. Tempelin di dinding. Sementara online Anda dengan Allah, sang pemberi rahmat, rizki, segalanya yang sangat menentukan kehidupan kita. Kita nggak hafal waktunya. Terus udah gitu nuntut pengen cepat dikabulkan. Ya, bagaimana cara berpikirnya? Agak-agak sulit memahami jadi. Kita tahu dan menetapkan Allah sang pemberi rezeki, Allah maha segalanya, Allah yang mengabulkan apa yang kita mohonkan, Allah yang memberikan segala rahmat. Semua ini cuma wasilah saja, sumbernya semua kembali kepada Allah. Anda untuk wasilah sampai ditulisin, waktu diatur, sampai belajar untuk mendapatkan itu semua, padahal semua terkoneksi dengan Allah. Sementara waktu online Anda dengan Allah itu nggak dipelajari dengan baik. Ya, kadang-kadang agak rumit juga ya cara berpikirnya. Hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan dunia yang sementara, sampai kita sekolah tuh dari mulai TK, S1, S2, ya, SD, S1 tuh SD kan, kemudian S2 SMP, S3 SMA, terus S lagi kan, sarjana strata 1, strata 2, magister, doktorat, terus sampai tinggi di bidang A. Ya, yang hanya terbawa untuk sementara kehidupan saja. Dapat, pensiun, selesai. Gelarnya sudah selesai sampai sini saja. Ya kan? Kenapa kita tidak serius mempelajari yang terbawa seumur hidup kita? Untuk sholat kita yang paling inti. Jangan-jangan selama ini pun kita ruku, sujud, tapi boleh jadi ada bacaan dan gerakan sholat yang tidak kita pahami. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat sementara kita membacakan yang tidak kita mengerti? Kita bukan kita gitu ya. Mungkin sebagainya. Ya, karena itu, ayo kita masuk dalam golongan orang-orang belajar. Maksimalkan, sempurnakan. Ini teman-teman, feedbacknya itu selalu kepada rahmat Allah. Ini. Nah, apalagi kalau misalnya dipanggil, ya masih abai itu. Allahu Akbar, kamu kan muslim. Ini kan udah adzan, tenang, baru adzan, belum qomat. Nah, ini berarti imannya di bawah standar. Bawah standar. Ya kan? Nah, terus kita supportnya. Naikin lagi. Nah, ini akan menentukan cepat tidaknya terjawab. Karena itu kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Nah, di antara cara untuk menguatkan pondasi ini adalah, ya, teruskan ayatnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maka caranya cepat respon. Jadi apapun yang Allah perintahkan, respon.
untuk menguatkan sinyal iman. Makanya kalimat falyastajibuli disusulkan dengan waliyu'minu bi iman. Nih. Kenapa kalimat istijabah disandingkan dengan kalimat iman waliyu'minu bi, teman-teman sekalian? Sederhana, karena untuk mengaktifkan sinyal iman ini supaya kuat, kita harus merespon dengan cepat. Panggilan-panggilan iman itu. Ya, hayya 'alas shalah. Tuh, panggilan salat. Respon cepat. Cepat respon. Nah, cepatnya kita merespon itu akan mengaktifkan sinyal iman semakin kuat. Dan tandanya bersih cawan hati. Ya, sudah rajin istighfar, rajin merespon, maka la'allahum yarshudun. Allah akan cepat memberikan gambaran petunjuk. Ini cara mengatasi ini begini. Ini cara menghadirkan solusi ini seperti ini. Ini cara cepat mendatangkan rezeki begini. Cara mengelolanya seperti ini. Itu. Dapat deh. Tuh. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa merespon dengan cepat ya stimulus-stimulus yang Allah berikan itu kepada kita untuk meningkatkan sinyal iman kita. Nah, apa saja tuh? Kita harus kenal kan? Allah menurunkan apa saja supaya membuat sinyal iman kita menjadi kuat. Kan kita harus tahu tuh. Ya. Apa nih? Oh, ini memperkuat iman. Apa saja? 1, 2, 3, 4. Itu yang kita kerjain. Begitu kita respon itu semua, teman-teman sekalian, kita respon dengan kuat. Nah, maka apa yang terjadi? Semakin kuat imannya, semakin tinggi, semakin cepat. Begitu ini cepat, ini tinggi, mudah korelasinya dengan ini. Pengabulan doa. Jadi apapun yang diminta sangat cepat sekali. Ya, seperti Maryam mendapatinya. Sampai pamannya bingung kan, Nabi Zakaria itu. Tahu sebetulnya ya, dengan sifat-sifat kebaikan, cuma untuk menguji di lisan Maryam apa rahasianya. Ya, di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37 itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Sudah, kalau sudah iman menguat, sudah bagus, Allah yang merawatnya dengan sempurna, memberikan segala kecukupannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indahu rizqa. Bahkan pamannya setiap mengantarkan sesuatu sudah ada di situ. Yang luar biasa, bukan musim anggur ada anggur gitu kan. Dan seterusnya. Ya, maka berkata, qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah. Itu semua dari Allah. Allah yang keluar di lisannya. Ya, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Rizki, Allah memberikan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, belum minta udah masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Karena berkah tempatnya di mihrab itu, maka Nabi Zakaria minta di situ menunaikan apa? Salat. Ayat 38 39-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang harus kita ketahui untuk mensupport iman ini supaya naik, supaya cepat muncul ke permukaan, ya? Nah, ini yang akan kita bahas nanti di pertemuan hari Sabtu.